Berdasarkan buku Beberapa Aspek Islam di Indonesia Abad ke-19 karya Dr. Karel Adrian Steenbrink, Mbah Rifai belajar di Mekah Madinah selama 8 tahun. Dalam buku tersebut mengutip transkrip sidang pengadilan terhadap Mbah Rifai pada tanggal 6 Mei 1859 yang naskah aslinya berbahasa Belanda. Berikut ini pertanyaan yang diajukan oleh jaksa yang bernama Raden Witiswojo kepada Mbah Rifai. Apa nama Anda, umur dan tempat lahir? Haji Muhammad Rifai. Saya kurang lebih 73 tahun dan lahir di Kendal, residen Semarang, di mana ayah saya berfungsi sebagai penghulu. Mengapa Anda meninggalkan tempat lahir Anda? Saya naik haji ke Mekah dan sesudah 8 tahun saya kembali di Kendal. Waktu saya tidak hadir, istri saya meninggal dunia, dan kurang lebih 10 hari sesudah saya kembali, saya ditawari kawin dengan janda Demang Kalisalak Mertowijoyo. Saya menerima tawaran itu dan menetap di Kalisalak, Kabupaten Batang. Hal ini terjadi kurang lebih 20 tahun yang lalu. Merujuk pada dokumen resmi pihak Belanda yang dikutip dalam buku tersebut, tahun 1859 menjadi titik awal untuk mengetahui beberapa pertanyaan penting. Di antaranya, kapan Mbah Rifai pergi haji dan belajar di Mekah? Berapa tahun beliau di sana? Berdasarkan jawaban Mbah Rifai yang dikutip dalam buku tersebut, beliau belajar di Mekah selama 8 tahun. Dan 20 tahun sebelum tahun 1859, yakni tahun 1839, Mbah Rifai pulang dari Mekah. Ini menunjukkan kalau beliau naik haji pada tahun 1831. Sekaligus ini menjadi jawaban dari pertanyaan, tahun berapa Mbah Rifai menikah dengan Nyai Sujinah, seorang janda Demang Kalisalak yang bernama Mertowijoyo? Mbah Rifai menikah dan mulai menetap di Kalisalak pada tahun 1839. Tahun kelahiran Mbah Rifai, kalau memakai patokan tahun sidang di pengadilan, yaitu tahun 1859, saat disidang beliau berumur 73. Tahun 1859 dikurangi 73 sama dengan 1786. Nah, tahun 1786 inilah tahun kelahiran beliau. Ringkasnya, 1786 adalah hari lahir dari Mbah Rifai. 1831, usia 45, Mbah Rifai pergi haji, 8 tahun belajar di Mekah. 1839, usia 53, pulang dari Mekah. 1839, usia 53, menikah dengan Nyai Sujinah. 1839, usia 53, mulai menetap di Kalisalak. 1839, usia 53, menulis kitab yang pertama, yaitu Syarihul Iman, disusul kitab Taisir dan Inayah. Ketiga kitab ini ditulis di tahun yang sama. 10 Mei 1859, usia 73, Mbah Rifai diasingkan ke Ambon. Mbah Rifai menetap di Kalisalak selama 20 tahun. Kurun waktu 20 tahun ini, Mbah Rifai telah menulis lebih dari 63 judul kitab. Di samping itu, beliau mengajar santri-santrinya yang ada di pesantren Kalisalak maupun kadang mendatangi murid-muridnya ke daerah mereka
untuk mengisi dakwah secara langsung. Selanjutnya mari kita cocokkan dengan Mbah Nawawi Banten untuk dapat menjawab pertanyaan, benarkah kedua beliau ini pernah bertemu dan belajar bersama di Mekah? Mbah Nawawi lahir pada tahun 1813 dan menurut cerita yang masyhur, beliau berangkat naik haji saat usia 15 tahun, yang berarti pada tahun 1828. 3 tahun beliau menetap di Makkah dan pulang ke Banten, dan tidak lama menetap di Banten beliau berangkat lagi ke Mekah. Beliau kemudian menetap hingga wafat pada tahun 1897 di Mekah. Jika kedua ulama ini bertemu di Makkah, maka pertemuan ini terjadi antara tahun 1831 yang merupakan tahun keberangkatan Mbah Rifai ke Mekah sampai tahun 1839 yang merupakan tahun kepulangan Mbah Rifai dari Mekah. Jika pertemuan mereka terjadi di tahun pertama Mbah Rifai di Mekah, yaitu pada tahun 1831, maka saat itu Mbah Rifai berusia 45 dan Mbah Nawawi baru berumur 18 tahun. Memang belum ditemukan sumber valid tertulis mengenai pertemuan kedua ulama ini. Namun saat Mbah Rifai berada di Mekah, Mbah Nawawi pun berada di sana. Yang ini datanya ada merujuk dari keterangan Mbah Rifai dalam sidang di pengadilan. Bagaimana dengan pertemuan Mbah Rifai dan Mbah Khalil Bangkalan? Mbah Khalil lahir tahun 1835, pergi haji tahun 1859 saat berusia 24 tahun. Sedangkan Mbah Rifai berada di Makkah mulai tahun 1831 sampai 1839. Artinya Mbah Khalil datang ke Makkah 20 tahun setelah Mbah Rifai pulang. Dengan demikian pertemuan kedua ulama ini di Mekah menjadi mustahil. Kesimpulannya, 1. Pertemuan Mbah Rifai dan Mbah Nawawi mungkin saja terjadi karena keduanya berada di sana di tahun-tahun yang sama. Nomor 2, pertemuan Mbah Rifai dengan Mbah Khalil mustahil karena secara data tahun keduanya selisih 20 tahun. Ketiga, pertemuan Mbah Nawawi dan Mbah Khalil ini jelas mungkin terjadi karena didukung data tahun. Bagaimana dengan cerita ketika tokoh ini bertemu di Makkah bahkan pulang bersama dalam satu kapal? Berbicara tentang sejarah, secara garis besar ada dua sumber rujukan. Yang pertama sumber primer dan yang kedua sumber sekunder. Sumber primer bisa berupa prasasti atau manuskrip tertulis. Sumber sekunder berupa mitos, cerita rakyat, cerita tutur, atau folklore. Sumber sekunder hanya sah dijadikan sebagai tambahan dari sumber primer. Jika sumber sejarah hanya berdasarkan sumber sekunder, maka kevalidannya tidak bisa diterima. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.